Halo juga, aduh. Baru sampai ya? Ketemu lagi. Baru sampai? Iya. Oh, ini apa? Bosan nggak? Bosan. Ya, aduh, sama. Emang cuma Lu lagi. lagi. Ini kita di Don Bosco, Bu. Oh iya. Ini kita ada rencana ada tamu yang mau berkunjung ke tempat kita. Mungkin ada sedikit yang mau dibicarakan, didiskusikan sama Ibu. Kita tunggu aja nanti. Kita lagi beliau datang. Halo, permisi, selamat Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Ibu dan Bu sehat? Sehat semua. Ibu sehat? Mau nggak di kampus liburan? Ketemu di sini lagi ya. Teman lama, teman lereng. Karena saya ini memang lagi temen lagi ratu. kita tuh kemarin lagi ngobrol-ngobrol tentang teman saya nih, murid saya. Oh, iya. Jadi ceritanya guru ya. Kalau guru kan tiap hari ngadepin tulisan anak gitu. Iya, Saya betul. kepikiran dari tulisan anak itu, kita bisa cari tahu apa gitu. Cocok ketemu sama ahlinya. Nggak salah. Ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Dan ilmunya apa kak? Grafologi. Oh grafis. Udah jago nih. Jadi membaca dan menganalisa tulisan. Tulisannya. Iya, kalau dulu ketemunya tulisan betul. Sekolahnya susah itu. Iya, betul. Susah banget. Memang betul-betul ahli. Kebetulan juga. Saya seumur hidup aja nggak lulus. Masalahnya nggak lulus sekolah. Lulus ujian kehidupan ya. Langsung belajar sama ahlinya saja. Halo, sahabat yang ngobrol. Kita ketemu lagi di acara Talk kita. Hari ini kita akan bersama dengan guru BK dari sekolah SMA Don Bosco 3 Cikarang. Ya. Nah, kita akan membahas, mendiskusikan permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala yang ada terjadi di sekolah Don Bosco ini. Nah, mungkin kita akan coba analisa dan memberikan masukan dan solusi pada guru BK kita. Semoga nanti bisa bermanfaat buat sekolah dan juga pada guru-guru di sini untuk bisa membina murid-muridnya menjadi lebih baik dan sesuai dengan harapan orang tua yang menyekolahkan muridnya di sini. Ya, kita ikuti acara ini. Yo, bersama dia ngobrol. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sahabat ngobrol, kita juga di sini telah hadir sahabat kami adalah Mbak RG sebagai seorang ahli grafologis. Beliau yang akan membantu Budian. Dulu sih Dulu sih ya, saya lupa juga. Dulu sih namanya, bukan Budian. Budian yang kemarin. Ini dulu sih. Budian Don Bosco 1, ini Don Bosco 3. Ya, dulu sih nanti kita diskusikan santai aja, ngobrol santai biar nanti nggak terlalu tegang ya Bu ya. Oke, Mbak Eji juga ya mau dibantu sahabat kita ini. Dengan senang hati ini sahabat saya juga. Iya, teman main atur-atur ya. Dalam menghadapi kamu ternyata kita bertemu di sini. Iya, di ruangan cukup luas ini ya. Oke. Cuman kita ketemunya hari ini kita nggak main waktu-waktu lagi ya. Oke. Jadi kita tadi kayak para bilang kita sambil sharing walaupun kita ngobrol santai, kita bisa sharing akutan informasi, barangkali ada yang bisa kita bantu atau kita support. tentu ada, karena saya mau menanyakan banyak hal. Satu, dua, tiga, nih. Sebentar. Harus di Mau unjuk apa? Wah, apa aja? Sebentar ya Bu.
murid, kerjaan murid. Betul. Dari apa yang mereka tulis, apa yang mereka kerjakan, itu pasti banyak yang bisa kita gali. Gitu, ya. Saya kemarin meminta mereka untuk menuliskan sesuatu. Ya. Jadi tulisan mereka yang cukup singkat itu harapannya sih bisa tergambarkan ya. Apa saja yang bisa diperbuat untuk mereka. Ya, supaya saya kenal mereka lebih dekat, kemudian mengarahkannya lebih baik. Mungkin kalau ada perlu treatment juga treatmentnya seperti apa gitu. Sebenarnya saya buka aja ya Bu ya. Ya. Ada berapa Bu? Ada 7. Sampai subuh. Ada 37 orang yang lalu. Murid kami ratusan ya. Cukup 500 orang. Sampling gitu ya. Sampling aja. Oh iya. Ini kita mulai dari kelas sosial dulu. Oh boleh. Ya. Sosial saya mengajak 3 anak. Jadi saya Dan saya harus menggunakan kacamata. Kacamata muda ibu. Kacamata kuda. Oke, wow. Tulisannya menarik. Tadinya mungkin Ibu kalau sebelumnya belum belajar grafologi atau belum ini melihat tulisan seperti ini biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja. Lebih ke kontennya apa sih? Isinya apa? Ya. Tulisannya kok kuat sih. Kayak dokter. Kalau kita grafologis Pak, begitu lihat gitu kan, yang kita lihat bukan dia mau cerita seperti apa, kita nggak terlalu membaca. Oh, gitu ya. jadi nggak peduli isinya. Nggak peduli isinya, gitu. Jadi kita hanya melihat bagaimana sih dia memulai tulisannya, bentuk tulisannya, gitu ya. Kemudian makanya kan begitu sudah melihat kan ada dilihat, Dirasakan. diraba, terus diterawang. Tembus Macam uang deh, enggak gitu, kayak uang ya. Belum kalau lagi di ruang kerja saya gitu kan, enggak cuma gitu aja. Ada diukur, Pakai menggunakan apa meteran? kita menggunakan kaliper kalau yang kaliper kecil, ya. Terus menggunakan loop, kadang juga butuh kita scan bisa untuk zoom gitu, jadi kan dia lebih hasilnya lebih detail gitu ya. Jadi kita dari tulisan ini kita bisa Bongkar semua. Jadi kita makanya nggak cuma melihat 1 huruf, 2 huruf apa yang kita ini untuk menganalisa. Jadi kalau sering melihat yang di luar, huruf ini menandakan ini, huruf ini, ya kan misalnya huruf I yang nggak ada titiknya berarti kurang teliti, ya kan? Teman saya. Oh, iya. Huruf I yang adanya titiknya itu ada di sebelah kiri, berarti dia suka menunda-nunda pekerjaan, suka bentar dulu kalau bisa nanti ngapain sekarang gitu. Lihat dari tulisan dari tiga contoh tulisan ini siswa Ibu langsung ya? Iya, tiga-tiganya. Tulisannya berbeda semua ya. Betul. Ini kecil-kecil, ini agak besar, ini paling besar. Betul. Paling rumit ini kayaknya. Ada artinya semua nih. Dan kalau kita lihat dulu dari cara menulisnya, dari bentuk tulisannya ini semuanya hampir bulat-bulat ya. Maksudnya itu modelnya bukan yang kuncing-kuncing gitu ya. Nah ini rata-rata ini adalah yang memang mempunyai, kalau daya berpikirnya itu lebih banyak menggunakan step gitu kan. Jadi kan harus step by step. bukan nyukit envelope ya. Step by step. Gitu. Jadi Umurnya kita. jangan gitu dong. Jadi ngomong umur.
Ya, kita sepakati di sini kita nggak boleh ngomongin umur, nggak bermain berat badan, ya. Sama kalau jenis kelamin ya. Nggak ikut-ikutan. Bulat ya, berarti step by step ya. Jadi segala sesuatunya itu orangnya biasanya berpikirnya metodis. Kalau misalnya dikasih tugas nggak jelas, yang memberikan tugas itu nggak jelas, ya nggak akan dijalankan. Gitu. Jadi memang harus SOP itu jelas. Habis ini ngerjain ini harusnya begini. Harus langkah per langkahnya itu harus disebutkan agar tidak miss gitu. Ini tipe yang bulat-bulat tadi ya. Oh ya. Kan M-N-nya gitu ya. Di sini juga ada nih. Kalau kita lihat bulat juga, gitu kan. Tetapi ketika menulis M ini kan mau nulis ya, mutu, yang mana gitu. Antara M sama N hurufnya itu nih yang M nih ya, seperti W ya kan, seperti W. W mungkin bisa jadi seperti M gitu ya. Ketika menulis N juga seperti ini, makanya kan gitu, seperti U atau W kan gitu. Jadi yang U seperti W, terus N seperti U atau sebaliknya, itu biasanya adalah kalau mengerjakan segala sesuatunya itu nangkapnya cepat dan responsif gitu kan. Saya pikir cuma dia jadi jangan salah, makanya kan kadang-kadang ini tulisannya jelek, nggak bisa langsung menjelasin jelek itu dalam artinya itu masih gitu ya kan. Ternyata ini juga suatu kelebihannya, jadi dia misalnya menerima informasi, instruksi itu langsung jalanin. Siap pokoknya. Siap. Gampang pikir nanti. Ini kayaknya ini. Jadi seperti itu yang ini hampir bulat, tapi ternyata begitu bedah lagi ada perbedaannya. Sama-sama bulat tapi ini berbeda. Berarti kesamanya tadi yang tadi step by step, tapi yang ini lebih cepat. Jadi respons. Kalau dari bentuk tulisannya sendiri ini huruf lepas, ini huruf sambung gitu ada. Jadi kalau yang huruf-huruf lepas gitu kan, huruf-huruf lepas ini sebenarnya bukan huruf sambung ya, karena dia itu connectednya karena memang dia itu lebih karena yang tidak bisa gaya responnya itu cepat. Cara berpikirnya juga cepat, cara menerima begitu mengolah informasi itu nggak bentar dulu, dianalisa dulu, dipertimbangkan dulu, tapi begitu terima, oke, masuk akal, jalan gitu. Jadi tidak kan ada beberapa orang yang ketemu analitis gitu ya. Nanti kalau analitis dia sampai meyakinkan bahwa analisanya itu benar, dievaluasi lagi, baru dia akan bisa jalan. Jadi untuk mengambil keputusan yang cepat itu kadang kalahnya sama yang ini gitu. Nah yang ini cepat, tapi akhirnya kadang-kadang kelemahannya itu tadi saking cepatnya. Kalau ada yang sebenarnya itu dia itu ilmunya masih kurang, gitu kan, tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, pengalaman yang cukup atas suatu bidang yang sedang dia putuskan tersebut, itu khawatirnya adalah ketika ada kendala, gampang ntar pikir nanti. Gitu ya. Orangnya laku sih. Gampang berpikir gitu ya. Sahabat yang ngobrol itu tadi sedikit pembahasan, baru sedikit aja sudah menarik. Gimana nanti bahas lebih dalam? Ayo kita dengarkan lagi pendapatnya Mbak Eci. Ayo lanjut Mbak Eci. Mau dilanjut dari mana lagi nih? Dari timur saja. Nanti dari bentuk tulisannya kan ya. Mungkin dari ukuran juga menggambarkan. Nah sekarang Lucy nih ya. Lucy ketika melihat orang yang percaya diri, gitu kan, itu biasanya gesturnya gimana? Pede ya. Itu juga di dalam tulisan gitu ya. Tulisan itu juga orang yang menunjukkan yang kalau dari size-nya gitu ya. Size-nya itu juga menunjukkan bahwa itu percaya diri yang mempunyai percaya diri yang baik gitu.
Nah, di sini ini tidak kecil, ini proporsional. Ya, bukan tidak percaya diri, tapi proporsional. Nah, sedangkan yang ini, ya, ini tulisannya lebih cenderung lebih besar dua-duanya kan? Oh, Ya, iya. tingkat percaya dirinya ini lebih besar yang ini, dua ini ketimbang yang ini. Tapi ini bukan yang minus, bukan. Bukan. Tapi bukan enggak. Tapi ini normal. Normal. Nah, Ini kalau ini adalah ini super pede. hasil sehari-hari seperti tahu nggak? Seperti Yomin kita. Iya. Ibu jangan-jangan banyak anak yang nggak tahu. Wah. Itulah makanya saya itu ya pusing. Saya begitu pengalaman saya gitu, ketika saya itu menjadi dramaturgi hampir semua kota-kota besar Indonesia pernah saya datang karena sebagai dramaturgi. Ketika konsultasi seperti ini ada yang senang-senang ketawa-ketawa gitu, ada yang nangis-nangis gitu kan, datang dengan gitu ya. Ada yang begitu saking merasa itu benar. Saya sampai aduh gitu kan, punya indra keenam ya. Aduh, saya padahal Sahabat yang ngobrol, ini bukan konsultasi paranormal ya, ini konsultasi teknis yang sekolahnya jelas ya. Tolong dipahami ya. Luruskan ini. Bahaya ini. Tapi membaca dan menganalisa ya. semuanya gitu. Ibu punya indra keenam, saya harus bagaimana? Saya kalau nggak lihat tulisan, saya juga nggak bisa seperti ini kan gitu. Nah, tadi para kan bilang, emang kenal sama anaknya seorang tuanya? Enggak sama sekali. Benar ya Bu ya? Secara garis besar iya. Nah, ini contohnya saya kemarin menemukan di mana lagi ya yang bukan berarti ini barangkali mirip gitu di sini barangkali ada. Oke sih, tidak sih. Enggak nemu. Satu hal yang mau ditanyakan Ibu Oh boleh. tentang coretan. Coretan banyak coretan seperti Yes. ini Ya, satu coretan juga. ya satu memang kalau memang dia itu sedang capek ya sedang banyak hal yang sedang ditutupin secara otomatis banyak coretan seperti ini gitu atau memang sebenarnya sedang menutupi sesuatu yang tidak ingin disampaikan ke orang lain tahu. Jadi kalau misalnya banyak coretan-coretan seperti ini, gitu kan, ini sebenarnya banyak yang sedang disembunyikan. Jangan-jangan Bu, Jangan-jangan nih. punya pacar tapi nggak boleh tahu orang tuanya. Saya curiga Bu Messi marah-marahin anak-anak ini nih ya. Kayak ngobrol marah. Kalau dia memang sedang menutupi sesuatu. Iya, jadi Setelah ini saya harus coba ngapain itu kan harus menggali, berarti tugas Bu Lucy menggali lubang tutup lubang. Salah ya? Salah saya. Salah. Iya. Ya menggali informasi. Betul. Tapi tadi tidak boleh seperti ini ya, doktrin ya. Nggak Menggalinya harus merasa apa ya? Oke. Kita menghargai. Jadi Jadi kita bukan memberikan kayak judgement ke Judgement, anak gitu kamu kan. begini nggak Kamu bisa. harus begini, kamu ada yang ditutupin ya? Gimana mau cerita gitu Iya, kan? iya. Pendekatannya humanis ya. Harus dingin. Iya, pendekatannya humanis. Jadi dulu ya. Ya, itu kayak mereka. Betul. Suka nongkrong nggak? Nah, ini. Biasa minum teh dong. Kita minum dulu. Maksudnya Silakan. Kasihan ini berarti sudah kering tenggorokannya. Diminum dulu seruput. rasanya masih seperti Ya. seperti Kasih ini. Kasih umur. kamu sama siapa ini ya? Ini sendiri. Iya ini ada yang sidang. Oke. Ada lagi nggak Bu yang mau ditanyakan? Mungkin lebih ini aja supaya tepat kenal anak ini benar-benar ke depannya. Ini si anak kan kelas 11. Oke. 11, jadi sebentar lagi akan mengarah ke perguruan tinggi. Oh. Yes. Supaya bisa dibantu anak ini lebih kekuatannya di mana sih? Supaya mengarahkan
anaknya. Siapa tahu dia kuat di teknik, gitu ya, atau mungkin kuatnya di bidang sosial service, begitu mana yang Atau bisa dokter kita ya. ketahui nih dari itu misalkan ini. Ini Dari yang ini Bu, yang paling jelek dulu. Saya penasaran sama orang ini. ini pengalaman Bapak ya. Kok tahu? Cuma biasanya kita nggak boleh nyebut. Nggak boleh jelek ya. Karena saya bukan orang Gerapo, jadi saya lihat tulisannya secara fisik aja. Padahal bukan jeleknya kalau saya lihat. Nah, Ya. ini salah jawaban. Jadi kalau orang grafologi nggak ngelihat jelek tulisannya, tapi dilihat tulisannya ya, Buruk-buruknya. huruf-hurufnya maksudnya. Jadi kalau kita lihat gitu kan, ini memang sangat agile ya, lincah. Wah, Gitu. berarti Jadi ini, di antara yang 1, 2, 3 ini terlincah. wah, Jadi udah kayak ini aja, kayak pinang. Di rumah itu lincah. Tina, mudah-mudahan Tina nonton ya. Oke, jadi kalau misalnya mengambil nanti jurusan gitu kan untuk kuliah sangat bagus. Ini di komunikasi yang berhubungan dengan komunikasi. Oh, Bidang di Public public speaking speaking. bisa gitu kan. Jadi ada apa? PR ya. PR bisa, ya. PR kan bagian itu ya, public speaking. Yang berhubungan dengan komunikasi. Kalau misalnya mau di luar dari komunikasi, itu seperti manajemen bisnis, kemudian manajemen Marketing cocok kayaknya nih. marketing, Sales marketing, sales and marketing cocok ya. Gitu. Jadi bukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya monoton. Kalau Bayang jadi kalau anak ini Ya, kerjanya rutin. ya. Oh, Kalau berarti yang sifatnya monoton, kira-kira cocok. kalau yang sifatnya monoton ini akan cepat bosan. Dan sayang karena potensinya kan bukan di situ. Iya, di public ya speaking ya. Kan kalau misalnya orang yang memang harusnya di depan, Iya. suruh Duduk duduk di belakang, di dan belakang kalau saya aja, udah nggak nggak bisa. Ya, gitu. Jadi akan bisa tapi beda lama Sama jadinya. ya. Kalau ini depan langsung berdiri, langsung lari dia. Langsung lari hilang ya. Itu dia. Oke, jadi Oke, berarti dan ini berhubungan dengan komunikasi lah ya. komunikasi, marketing, sales. Gerak di lapangan gitu ya. Ini apa namanya jadi MC Ya. atau jadi Ya. di TV itu penyiar. Iya. Atau kalau misalnya mau tetap menggunakan komunikasinya, tetapi menggunakan potensi dia yang lain juga, itu bisa misalnya mengambil hukum. Karena itu cocok banget menjadi pengacara, ya. Bagus untuk jadi pengacara, kemudian jaksa, gitu kan. Itu kemampuan dia mempunyai power juga untuk memberikan kalau injudge orang itu, Iya. mempengaruhi kan gitu. Berarti saya perlu arahkan anak ini tuh pintar ngomongnya itu untuk hal-hal yang positif ya. Nah, ya. Kalau misalnya sekarang itu memang pintar ngomong tapi nggak karuannya dia bukan ini karena Belum terarah ya. Iya. Coba kalau diarahkan sudah punya dasar yang baik seperti itu, dia kalau tinggal dipoles ya, Iya. tinggal dipoles aja nanti jadi gelas. Iya. Hilang. Iya. Boleh seminggu semalam enggak? 7 hari 7 malam sampai menjadi putih hilang ini. Tapi warnanya itu jadi putih itu bayang. Aduh, oke yang Jadi nggak nanyain kan, nggak ragu kalau saya nggak punya indera keenam. Dulu saya belajar grafologi itu baru kulit tua gitu. Jadi kulit tua berarti belum nyentuh kulit ya? Alias belum. baru tahu dalamnya kayak gini. Jadi baru jelas ya. Kalau boleh tahu tuh si anak ini sebenarnya potensinya kan bagus ya, gitu ya. Tapi bisa jadi memang saat ini masih belum stabil pengaruh teman-temannya atau lingkungan atau treatment di luar dirinya gitu ya. Kemudian berarti dia masih berpeluang besar untuk Masih bisa menjadi lebih positif lagi. bisa ya. jadi lebih positif karena memang di sini kan
memang emosinya ya masih Belum stabil. gitu kan. Tetapi kembali lagi kalau misalnya diarahkan, sering diajak ngobrol gitu kan, nantinya juga akan terbentuk lah gitu, terbentuk. Yang penting sudah tahu potensi dasarnya ini kan akan sangat mempermudah gitu. Apalagi ngobrol dengan anak seperti ini, ngobrolnya seperti dengan teman gitu ya, jangan menggurui, jangan kamu harusnya begini, aduh enggak. Iya, pasti ditinggal. Masih masuk. Yes, sotoy banget. Bahasa sekarang itu. Ya. Mama papa saya nggak pernah begitu gitu kan ya. Iya. Ya itu begitu ya. Oke. Terus yang ini Bu. Nah, yang ini juga sama ini besar juga gitu ya. Mirip-mirip. Serupa tapi Tak sama. Kayaknya ini pilot. Soalnya banyak gambar awannya, coba-coba. Salah ya Bu. Oh, saya berarti belum pelajari masih kulit luar Bu. Masih kulit ari ya, masih kulit ari. Jadi kalau yang ini lebih ke ibu coba perhatikan, terus agak dipegang belakangnya gitu ya, sampai belakang ya kan, sama ini berbeda, sama-sama gede, tapi tekanannya lebih banyak iya. Kita langsung fisik, langsung kontennya fisik. langsung fisik langsung Tekanannya. artinya gitu kan, jadi kekuatan fisiknya memang kuat, energinya memang kuat. Ini juga salah satu contoh anak yang bukan bekerja di belakang Meja. Jadi di depan meja. Di depan meja, jaga meja ya. Ngapain mungkin? Aduh, rumah ada di rumah ini. Karena sering baca yang seperti ini. Iya. Ya, jadi ini kalau untuk jurusan-jurusan nggak sama, hampir sama, komunikasi, manajemen, bisnis, marketing gitu ya. Kalau misalnya untuk yang yaitu public speaking, kemudian kalau misalnya yang mau kan ada yang ikatan dinas yang gitu ya, Pemerintahan gitu ya. Ini juga cocok kalau misalnya memang di anak ini gitu kan, anak ini mempunyai minat. Kalau bakatnya ada nih ya. Kalau minatnya apakah anak tersebut minat? Kalau minat ini bisa masuk, kalau misalnya contohnya pesan itu bisa masuk bea cukai. Bea cukai walaupun IPN apa? nah itu Bisa. misalnya mau akmil ini bisa gitu, seperti ini gitu kan. Jadi kekuatan fisiknya oke gitu kan. Jadi yang banyak energi nih, contoh yang selalu justru harus Aktif. gitu. Kayak pinat. Aktif apa lincah? Lincah dan aktif. Kalau ini lincah, kalau ini Aktif. Yes. Iya. Ya, jadi hampir mirip, tapi kalau ini lebih ini. Kalau ini dijadikan masuk ke kedinasan nggak cocok. Tapi kalau ini lebih Cocok. Ya. Dia lebih tahan banting. Tahan, kuat fisik, Dibanting tahan maksudnya gitu. Bantingnya gimana dulu nih bantingnya? Kayaknya ini orangnya besar nih kayaknya. Bener ya Bu? Salah ya? Relatif. Kalau Gak boleh bahas. Oh tadi Pak pelanggar saya pelanggar. Tapi gini. Nanti dikat ya. Tapi memang tulisan tangan itu tidak bisa menggambarkan kalau orang-orangnya kecil tulisannya kecil-kecil. Oh yang nggak orangnya mesti besar bisa jadi yang gini yang besar, yang bisa jadi tapi tulisannya kecil. Biar menipu, mungkin ada ya. Ini adalah nih tulisan accounting banget ya Bu ya. Penting. Jadi yang teliti gitu ya. Yang memang kerjanya rutin kayak gitu. Detail ya, kemudian detail terus
mampu fokus dalam waktu yang Panjang. jadi bukan yang bosenan gitu. Oh. Nah, gimana kalau kita menganalisa lagi kerjain laporan keuangan nih, belum Boleh. selesai berhenti gitu kan. Iya. Bayangin kalau yang jago komunikasi suruh ngerjain laporan keuangan. Bubar. Bisa tapi Iya. bukan ya. Disuruh 3 hari jadi 3 bulan. Yang ini gitu kan. Ya, Endurance-nya ya. endurance-nya. Dia lebih Jadi nggak bosenan. nggak bosenan gitu kan. Kerjaannya memang yang monoton suka. Dan Oke. jadi memang bisa diandalkan untuk hal-hal yang analisa gitu. Analisa. Dan ke meja ini ya. Di meja seperti yang misalnya masuk akuntansi, Akuntansi, perpajakan dan sejenisnya gitu kan. Itu bisa Administrasi bisa nih ya. administrasi nih ya, Atau ngatur schedule bagus. PO ya. Ada tuh misalnya video. Hari gini tuh justru anak-anak muda sekarang senang ya kerja-kerja Iya, yang iya. nggak harus duduk manis tiap hari di kantor gitu kan. Iya. Di IO kan bisa Iya. kenalan dari luar gitu kan ya. Banyak interaktif lah sama luar. Sangat teliti ini pemilik tulisan ini Iya. dan emosinya juga bagus, mandirinya anak ini sangat mandiri gitu kan, mandi sendiri. Halo nggak tahu. Kenapa enak? Kayak lembu. Saya tahu. Kan biasanya orang kucing itu diam. Sudah masih bener nggak makan saya? Boleh dong share-share nembak. Tebak-tebak manis ya. Iya, nah informasi-informasi ini kan sangat membantu ya. Jadi buat kedepannya nih Iya. anaknya mau diapain gitu kan. Betul. Harus tahu nih. Tapi mungkin Bu, mungkin saya ini kan hampir sama semua cara nulisnya ini margin kirinya itu habis ya. Margin kiri habis, atasnya juga sampai gitu ya. Tapi ini wajar bagi anak-anak gitu kan, bagi anak seusia ini SMA kelas 2 kan ya gitu. Jadi memang di sisi lain ini menggambarkan secara natural yang bersama di lingkungan bahwa anak-anak ini memang pengen dianggap sedang mencari jati dirinya gitu kan. Jadi pengen diakui gitu kan. Jadi ini loh aku gitu. Tapi ini kan semakin ke depannya kayak kelas 3 nanti usahakan PPJ itu udah mulai turun karena semakin keakuannya tinggi kan jadinya kadang nggak bisa nerima masukan. Saya udah paling ngerti kan gitu ya. Itu tugas ibu. Ya. Ibu kita. Iya, itu yang ngobrol. Tugas BP itu gitu. Pak, saya namanya Beka Pak. Oh iya. Oh, iya dong. Oh, saya mau salah. Tapi boleh deh. Ya, BK ngomongnya BP ya. Tahun berapa? Gak boleh sama ya. BP sama ya. BK baru. Kalau BP, waduh itu angkatan. Kayaknya kita beda TV. TV ya. Veteran. Saya kesini pakai paspor dulu. Parah. Rumah tadi rumah. Dikasih tulisannya yang Iya. ini dong. Bapak kan nulis jadi analisa. Waduh, bahaya. Saya dikuliti, kayak bisa dibuka satu-satu, terus disiksa gitu ya. Kalau bisa analisa tulisannya parah kan saya langsung pusing. Ada bolongnya pusing. Tuh bahaya, tidak boleh analisa tulisan saya. Nah ini diusahakan ajarkan anak-anak itu minimal adalah ketika menempatkan tulisan itu ada di sini itu adalah minimal 2 cm dari atas. Kalau yang kiri ini minimal adalah 1 cm. Oh di sini sebelah kanan. Ya jadi gini kan, modelnya gini. Ini kan sampai atas banget ini sampai mepet banget. Ini adalah minimal 2 cm dari atas ke sini gitu kan. Dan di sini ini adalah 1 cm. Kalau yang belakang? Kalau yang belakang jangan sampai nabrak. Oh yang penting sisanya dikit lah. Iya, sisanya dikit Tuh. jangan sampai nabrak. Sahabat yang ngobrol, satu masukan yang bagus. Ya. Kalau nulis kayak gitu, di atas 2 cm, di sebelah kiri 1 cm, sebelah kanan jangan sampai nabrak. Kalau nabrak
senangnya jadinya ya memang nabrak-nabrak. Ada aturan atau apa? Suka ditabrak. Bagian melanggar itu. Iya. Ya, memang seperti itu. Iya. Jadi ajarnya seperti itu agar tingkat kedewasaannya bisa menghargai orang lain juga, menghargai orang lain juga itu seperti itu. Jadi Kemudian, tugas ibu kita kan itu BK. Udah dari nomor Saya kemarin polisi lupa pakai titik Bu. Sekalian ada ketawa. Terus ini kenapa harus margin kirinya itu minimal adalah 1 cm dari ujung kertas itu agar anak-anak itu dengan yang tulisan seperti daya ingatnya itu kuat banget. Ini anak-anak yang mempunyai daya ingat yang sangat kuat, gitu kan? Terutama ini daya ingatnya sangat kuat. Mulai kecil ini justru. Ya, ini kan paling mepet. Ini. Tapi kalau daya ingatnya kuat, pendendam nggak Bu? Nah, itu yang kita khawatirkan, gitu kan? Kenapa? Gitu kan? Kalau yang diingat itu adalah memang rekornya, lingkungannya adalah memberikan masukan-masukan Negatif. yang positif, Ya, itu berarti mengingatnya hal yang positif, ya kan? Tetapi kebalikannya, gimana kalau yang di lingkungannya itu misalnya negatif, toksik, gitu kan nggak enak. Yang diingat Pengalaman memorinya juga gitu. Nah, yang Bisa itu trauma ya, trauma. kan bisa menjadi mental block. Yang akan menjadikan mental block. Gitu. Jadi menulis itu kan ini ibaratnya suatu ruangan gitu kan, bagaimana kita meletakkan tulisan itu kan gitu. Jadi normalnya adalah seperti itu. Akan menjadi lebih sehat. Ya. Jadi sebenarnya ada tulisan buruk dan bagus ya. Sehat dan tidak sehat. Jadi ini berarti karena IPS 3 orang ini cukup ya. Jadi saya Nanti sudah kalau kurang datang ke tempatnya para rekan. Gimana Bu? Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau menurut saya ini gambarannya memang cukup klop ya dengan keseharian si anak ini, gitu, cukup menggambarkan gitu. Nanti biar saya sekali lagi ini nih, lebih tepat lagi nih mengenali anak ini kayak gimana sih? Kedepannya kayak gimana sih? Jadi sekarang ada sedikit masukan dan lebih detail lagi untuk mengarahkan anak ini. Yes. Gitu. Nanti kan Ibu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lah cara berpikirnya seperti apa. Jadi kan kalau misalnya anak ini ternyata cara berpikirnya analitis, berarti kita ngobrolnya juga ya harus yang masuk akal. Iya. Kan? Nggak hanya Kalau nggak masuk akal ditinggal. Iya. Jadi berat juga jadi guru BK. Ya, kita harus dengan senang hati. Seberat timbangan saya. Apa yang bikin aturan gitu ya? Siapa yang melanggar? Ini tulisannya apa? Guru BK, kuat guru BK. Tapi itu harus dari hati, Bapak. Oh iya, Nanti betul. kan ya, Bu, Jadi ya. harus jalan dengan kaki. Gimana? Kenapa? Boleh lanjut kelas MIPA atau mau besok aja kita kesini lagi? Gimana semua? Pas kita udah di baru baca. Kan dulu. Oke, sahabat Jom Ngobrol, kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Halo sahabat Yuk Ngobrol, selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Lucia Sabto Wenda Wisanti, biasa dipanggil Mem Lucy. Saya selaku guru BK di SMA Don Bosco 3 Cikarang. Senang sekali ya, baru saja saya mendapat kesempatan untuk belajar manfaat tentang grafologi. Grafologi itu ilmu yang seru banget. Dari tulisan tangan, ya, saya bisa belajar banyak hal. Sebagai seorang guru, setiap hari saya ketemu sama yang namanya tulisan murid-murid. Nah, biasanya tidak banyak hal yang saya baca dari tulisan murid itu, hanya isinya saja. Tetapi hari ini saya belajar dari Ibu Eji dan Bapak Raka dan tim bahwa dengan grafologi ini, dengan tulisan tangan ini kita bisa menggali banyak hal. Dari apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia harapkan, sampai ke apa yang bisa saya lakukan, sekolah lakukan terhadap anak-anak, terhadap murid-murid,
untuk masa depannya kayak apa, kuliahnya seperti apa, gitu ya. Pilihan nanti yang bisa dia ambil seperti apa. Ini jadi bahan diskus untuk saya dengan orang tua, dengan anaknya tentu saja, bagaimana step-step berikutnya. Ya, ini analisa yang saya peroleh hari ini akan melengkapi dari semua data yang sudah ada, dari tes minat bakat, dari psikotes yang lain, jadi menjadi gambaran yang lengkap. Terima kasih untuk Ibu Eji dan Pak Raka. Terima kasih atas ilmunya. Grafologi sangat membantu. Oke, sampai ketemu kembali. Selamat pagi, sahabat yang ngobrol. Perkenalkan, nama saya Kristina Budi Nurwati, SSI. Saya selaku Kepala SMA Don Bosco 3. Di sini saya menyampaikan bahwa di sekolah kami kadang menjadi pertimbangan untuk menentukan jurusan siswa dalam memilih peminatan MIPA atau peminatan sosial. Kami sering menemukan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan siswa dalam menentukan pilihannya. Nah, kami mendapat alternatif informasi melalui grafologi, bahwa melalui grafologi bisa digunakan sebagai salah satu informasi minat dan bakat siswa, terutama menunjang untuk penjurusan mereka di sekolah melalui peminatan MIPA maupun peminatan sosial yang nanti pasti ada hubungannya dengan penjurusan pada saat mereka akan memilih kuliah. Di sini kami bekerja sama dengan ahli yang berhubungan dengan grafologi sehingga kami bisa memperoleh informasi yang cukup untuk mendampingi anak-anak kami dalam menentukan jurusan. Terima kasih.